inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Jadi selebihnya nggak boleh. Mana sorgawi? Apa arti daripada Israel itu? Bangsa pilihan Tuhan itu tadi ya. Bangsa yang hidup di dalam tuntunan akan Elohim, yang hidup di dalam peraturan Elohim. Ya, ketiga, bangsa Israel itu adalah bangsa yang dibawa keluar dari masa perbudakan. Apakah saudara ikut di dalamnya? Sebagai Israel yang dibawa keluar dari masa perbudakan? Kalau saudara katakan tidak, ya, berarti saudara tidak menerima penebusan. Ya. Karena kita adalah Israel yang telah dibawa keluar dari perbudakan akan dosa, bangsa yang telah ditebus. Itu arti Israel, ya. Karena dulu kan gak ada Indonesia loh, ya. Dulu gak ada Indonesia, ya. Dulu gak ada yang dikatakan Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Lombok, ya. Jadi kita adalah anak-anaknya yang sudah terpencar kemana-mana, ya. Kita adalah anak-anaknya, ya, ke-12 suku bangsa Israel yang sudah kemana-mana, ya. Oke, kita lanjut ke Imamat pasal yang ke-11. Saya minta saudara untuk membacanya ulang nanti, ya. Oh, ini banyak sekali, tapi saya ambil beberapa ayat saja, ya. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Nah, arti yang haram ini apa? Yang haram itu sesuatu yang harus kita jauhkan, ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel. Ingat, Israel itu siapa? Kita, yang telah ditebus, yang telah dibawa keluar dari perbudakan akan dosa. Katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Ingat, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Jadi selebihnya nggak boleh, ya. Dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Jadi yang berkuku belah dan memamah biak. Nah, babi, satu contoh. Apakah dia berkuku belah? Ya, berarti boleh dimakan dong, Bu. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak memamah biak, ya. Kuda atau onta, ya, bisa dimakan? Tidak, ya. Karena apa? Mereka memamah biak tetapi tidak berkuku belah, ya. Jadi harus yang berkuku belah dan memamah biak. Contohnya apa? Sapi, kerbau, ya. Banyak yang masih bisa kita makan. Kenapa stres sekali, saudara? Ya. Jangan stres lah. Nah, aku makin sehat ini ndak makan binatang haram. Ya, oke, kita lanjut. Jadi ingat, inilah binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 di atas bumi. Ya, udah tadi 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu, ya. Jari kelinci kan cakar. Jadi anjing bisa dimakan? Oh, enggak bisa, ya. Ini kalau di Sulawesi terkenal dengan apa? RW katanya, ya kan, bertobat itu, ya. Bertobat. Sulawesi memang sama seperti negara Cina saja, ya. Oh, semua dimakan. Segala yang berkaki 4 kecuali meja. Meja pun mungkin kalau lunak direndang bisa dimakan itu, ya. Jadi bertobat, ya. Kasihan si RW itu, harus dipotongin, ya. Saya sekarang bisa katakan kasihan. Kalau dulu saya memburu kemana-mana daging ular, daging anjing, oh, saya itu sampai pergi kemana-mana. Sedap sekali rasanya, ya kan.
Tapi setelah tahu firman Tuhan, ya waduh. Demikian juga babi hutan. Nah, di sini aja babi hutan. Kalau di dalam terjemahan asli babi. Jadi makanya banyak orang kan babi hutan saja, Bu. Nah, oke, kalaupun di sini disebutkan babi hutan, ya. Kita lihat penjelasannya. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Nah, mau babi hutan, mau babi biasa atau babi kampung, mau babi apa yang besar itu, babi karo katanya ya. Itu kan berkuku belah tapi tidak memamah biak ya. Jadi jangan punya alasan babi hutan aja, Bu, yang gak bisa dimakan. Kalau untuk binatang haram ini memang banyak sekali yang berdalih. Dan dikatakan haram itu bagimu, ya. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu, ya. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi di air, di laut, di sungai yang bisa kita makan hanya yang bersisik dan bersirip. Nah, jadi kalau belut bisa enggak? Enggak bisa. Lele enggak bisa. Karena apa? Tidak bersisik, ya. Ikan patin ini yang banyak di pasar, ya. Itu tidak bisa, ya. Ada lagi satu ikan, oh ini enak ini ya. Memang berbicara yang haram-haram ini enak. Kami sering membahas, Bu, kenapa ya yang haram-haram ini anaknya banyak-banyak, yang halal anaknya satu. Lah itulah perjuangan. Karena di dalam hidup kita berbicara penguasaan diri, ya. Nah, anak babi bisa 10. Coba anak kerbau, anak sapi cuman 1. Kalau kembar udah berpesta yang punya kerbau itu, ya. Nah itu ya. Jadi kalau yang di air, yang bersisik dan yang bersirip, ini firman Tuhan loh. Dan tidak ada pembatalan. Nah, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu, ya. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, ya. Dan bangkainya harus kamu jijikkan, buang itu, ya. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik dalam air adalah kejijikan bagimu, ya. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Ada juga jenis unggas, ya. Janganlah dimakan karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung raja wali, ering janggut dan erang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Siapa ini yang suka makan daging burung? Perhatikan ya, seperti apa yang bisa kita makan. Yang suka makan kelelawar bertobat saudara ya. Sulawesi kelelawar itu nggak sampai gini dia bangkainya itu ya. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya, yaitu mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya: belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar. Jadi kalau mau makan belalang ya, diperhatikan, tahu dulu namanya, karena kan belalang ada juga yang memakan ya. Nah tapi yang seperti apa ya? Belalang kunyit, belalang gambar ya, belalang padi. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu.
Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis. Nah, demikian sampai ke bawah, tolong dibaca ya, kita mempersingkat waktu. Nah, baru di ayat terakhirnya. Ayat ke-43, mulai dari ayat 43 ya. Jadi nanti saudara pelajari, kalau ada satu contoh yang belum paham, bisa nanti kita chat apa-apa saja jenisnya ya. Di ayat yang ke-43. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Elohimmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Jadi binatang haram ini ada hubungannya juga dengan kekudusan kita. Ingat, tadi itu berbicara ketaatan ya. Jadi Elohim mau menguduskan kita ya, dengan apa? Kita taat akan firman-Nya. Saya pernah tanya kepada Tuhan, Tuhan, karena bagi saya orang Batak, oh ini pasti pertentangan berat darah saja saya beritakan semua melawan saya. Pendeta kan banyak yang masih makan darah toh. Apalagi binatang haram, Tuhan, ini kesukaan ini ya. Tapi Tuhan bilang apa? Anakku, aku akan datang. Aku hanya akan membawa anak-anakku yang kudus. Jadi tubuhmu juga harus kudus ya. Karena kalau di dalam pengangkatan ya, tubuh kita ini akan digantikan dengan tubuh kemuliaan yang akan Tuhan bawa. Tubuh yang bagaimana yang akan Tuhan bawa? Tubuh yang kudus, yang tidak menajiskan diri dengan apa yang Tuhan larang. Ya, itu saudara. Makanya saya tidak susah untuk taat akan hal ini, walaupun dulu masih ada pertentangan ya. Nanti saya ceritakan pengalaman saya, di mana saya hampir mati dulu itu. Kita lanjut. Nah, ingat, pertama sekali Tuhan mengatakan kuduslah sebab aku Tuhanmu adalah kudus, itu ada di firman ini. Waktu Dia menyatakan kita menjauhkan diri dari binatang haram. Ya, padahal kan ayat kuduslah sebab Tuhan kudus sering kali dipakai orang tidak tahu itu di mana dipakai terlebih dahulu, ya di sini. Ya, di saat kita dilarang untuk memakan binatang haram. Haleluya. Mari kita lanjut. Sebab akulah Tuhan Elohimmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Elohimmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Nah, jadi kalau saudara katakan ini kan yang dituntun keluar dari tanah Mesir, kita juga adalah orang yang dituntun keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir artinya apa? Perbudakan. Kita adalah orang yang telah dibawa keluar dari perbudakan akan dosa. Ya, jadi perintah ini juga sama siapa? Kita. Ya. Lanjut. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Jelas toh firman Tuhan? Ya. Apa ada pembatalan akan ini? Apa Tuhan pernah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengatakan, anakku, aku telah datang, aku telah membatalkan hukum tentang binatang haram? Ada tertulis? Saya sampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan ya, yang mempertentangkan hal ini, saya katakan, di mana ada ayat tertulis kalau ini sudah dibatalkan? Dan itu keluar dari mulut Tuhan itu sendiri. Jangan peralat Paulus, saya bilang, saya mau Tuhan. Kalau saudara berpikir itu Paulus, saya hanya mau mendengarkan apa kata Tuhan saja dulu di sini. Saya bilang, kalau memang ada Tuhan katakan saat ini juga saya akan makan binatang haram. Tetapi tidak ada. Karena Tuhan bukan orang yang tidak konsisten, bukan Tuhan yang tidak komitmen dengan segala perkataannya. Ya. Jadi bertobat. Selidiki hidupmu.
Di saat engkau sulit untuk melakukannya hanya karena apa? Ya, jangan bayangkan, aduh cumi kalau ditauco, oh di sambal, apalagi udang di asam manis, enak banget gitu ya. Kedagingan itu, hasrat itu ya. Kalau saudara mengatakan hidup ini bukan perkara makanan dan minuman ya, tetapi perkara hidup dan kebenaran, ya memang benar ya. Artinya apa? Jangan persoalkan makanan ya. Ini bukan makanan, tetapi ini apa? Binatang haram. Karena banyak juga orang yang melarang kita memakan makanan. Itu di 1 Timotius 4 nanti saya bahas ya. Banyak juga yang melarang kita memakan makanan. Satu contoh ya, murid-murid Tuhan Yahusua, mereka dilarang untuk makan makanan karena tidak cuci tangan, katanya itu haram ya. Padahal itu makanan. Segala sesuatu yang diizinkan untuk dimakan ya. Jadi kalau saudara berprinsip ya ini hanya kepada bangsa Mesir saja, salah ya. Kita bagian di dalamnya ya. Nah, jadi kalau saudara berprinsip itu kan perkara makanan segala macam, ini perkara ketaatan ya. Ini perkara ketaatan. Firman Tuhan kudus dan kekal. Dia tidak pernah mengganggu gugat ya. Dia tidak pernah membatalkan. Oke? Kita buka dari Yesaya. Yesaya pasal ke-66. Ayat ke-17. Dan ini ada baiknya saudara baca dari ayat pertama ya, cuman ini kan ayatnya banyak sekali ya. Nah, tapi saya baca satu ayat saja dari ayat 17 ya. Jadi ini berbicara tentang bagaimana hukum Tuhan kepada orang yang mendurhaka kepadanya ya. Ini juga berbicara bagaimana Tuhan juga menyelamatkan orang-orang sesudah hukuman ya. Di ayat yang ke-17, mereka yang menguduskan dan mentahirkan. Dari ayat 15 lah ya, supaya tidak tanggung-tanggung. Yesaya 66 ayat 15. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Kapan dunia ini ya akan diselesaikan dengan api? Akhir zaman ya. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya ya. Apa sudah dimusnahkan dunia ini dengan api? Belum. Kapan dunia akan dimusnahkan dengan api ya? Api telah disimpan ya. Dulu di zaman Nuh, bumi ini ya dibinasakan dengan apa? Dimusnahkan dengan apa? Air. Di akhir zaman, setelah Gimovernya menjelang Gimover, selesainya dunia ini ya, dunia ini akan dibinasakan dengan, dimusnahkan dengan api ya. Nah, jadi di sini dikatakan ya, kalau sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup ya. Di ayat 17, mereka yang menguduskan dan yang mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Nah, jadi siapa mereka yang akan dihukum ini? Orang yang dianggap menyembah berhala, yang keluar daripada kebenaran firman Tuhan ya. Orang yang telah dianggap menyimpang daripada kebenaran. Karena apa? Tidak dalam Injil yang murni lagi ya. Jadi apa hukum bagi mereka? Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Atau kita ganti ya, untuk lebih gampang diingat ya, untuk di zaman ini, mereka yang telah keluar daripada kebenaran firman Tuhan ya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Apa kategori binatang jijik di sini? Tadi yang Tuhan sebutkan,
Itulah yang menjadi kejijikan bagimu, kata Tuhan, ya kan. Binatang-binatang yang disebutkan yang dilarang untuk kita makan itu binatang-binatang jijik, ya. Sekali lagi, ya. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Cukup jelas, ya. Dan ini berbicara bahkan hal yang akan datang, ya. Di saat dunia ini akan selesai, ini berlaku, ya. Yang memakan, sekali lagi, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bertobat jikalau masih binatang haram, bertobat jikalau masih makan binatang jijik, bertobat jikalau masih makan tikus, ya. Karena Tuhan mengatakan mereka akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Firman Elohim itu kudus, ya. Dia tidak pernah mengganggu gugat apa yang menjadi keputusannya, ya. Jadi siapa kita? Bahkan siapa Paulus harus merubah. Tapi Paulus tidak pernah salah. Manusialah yang salah menafsirkan tulisan Paulus. Petrus saja mengatakan kalau tulisan Paulus sulit dimengerti. Bahkan ada tercatat, ya, saking sulitnya tulisan itu sehingga banyak orang, ya, menyalahgunakan, memutarbalikkan menjadi kebinasaan bagi mereka. Jadi kalau tulisan Paulus, ya, diputarbalikkan, dia tidak membahas binatang haram, tetapi saudara membahas binatang haram, akhirnya diputarbalikkan, sehingga itu akan menjadi kebinasaan bagi saudara sendiri, ya. Oke, kita lanjut lagi ke dalam Matius pasal yang kelima. Ini catat semuanya, ya. Matius pasal yang kelima ayat 17. Jadi kalau saudara katakan itu kan perjanjian lama, ya, itu aja kamus manusia ini. Matius pasal yang kelima ayat 17 dan sampai 20. Apa judulnya di sini? Dari judul saja kita sudah mengetahui Yahusua dan hukum Taurat, ya. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang hukum Taurat. Jadi kalau saudara mengatakan itu kan hukum Taurat, ya, saudara harus mengerti apa itu hukum Taurat. Di ayat 17 Tuhan berfirman, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat." Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, yang ada kan sekarang banyak menyangka Tuhan datang untuk menghapus, untuk meniadakan hukum Taurat, ya. Jadi kalau masih seperti itu pemikiran, baca ayat ini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan. Sekali lagi, aku datang, firman Tuhan, bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi cukup pengertian penggenapan itu harus kita pahami. Apa sih penggenapan itu? Seperti apa dan bagaimana, ya? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Sekali lagi, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sekarang saya bertanya, apakah sudah lenyap langit dan bumi? Ya, ada juga pemahaman beberapa orang. Ya, dulu saya pernah dikunjungi orang yang penginjilan, ya, bahkan mereka ini tim doa yang keliling Indonesia. Jadi mereka datang ke tempat saya dari Soe itu, ya. Mereka katakan kalau mereka mendengar suara Tuhan, ada seorang anak yang telah dipilih oleh Tuhan, ya, dari tanah Batak, dan mereka katakan itu saya, ya.
Dan waktu penyembahan, begitu luar biasa penyembahan ini. Bahkan mereka berkata-kata, bernubuat segala macamnya kepada saya, di mana melalui mulut mereka Tuhan berfirman, ini adalah anak yang telah aku pilih dan aku utus untuk menyampaikan kebenaran. Segala macam lah, nubuatan itu banyak sekali. Ya saya hanya terima saja nubuatan itu. Terpujilah engkau Elohim, siapa saya yang kau pilih, ya. Nah, jadi akhirnya mereka katakan, Bu, adakah yang Tuhan sampaikan yang perlu untuk kami ketahui, karena kita kan saling melengkapi. Benar toh? Ya. Kita ada untuk saling melengkapi, dan akhirnya saya sampaikan tentang hal ini. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya saya dihujat, saudara. Banyak orang meninggalkan saya, banyak orang menghujat saya hanya karena binatang haram ini. Aduh, ya. Saya sampai katakan, ya, apakah aku jadi musuh bagi saudara di saat aku menyampaikan kebenaran? Kenapa sih saya dijadikan musuh, ya? Lucunya, ya, mereka berbondong-bondong, ya, menghujat, mencela. Sebenarnya karena apa? Bukan saya pernah salah kepada mereka dari perkataan, dari perbuatan. Saya bisa jamin itu. Banyak orang-orang yang menolak saya bisa jamin bukan kesombongan, tetapi ini adalah kebenaran. Banyak penghujat-penghujat di luar sana yang mencela saya, menghujat saya hanya karena apa? Kebenaran firman Tuhan. Bukan karena satu contoh saya punya pribadi yang difitnah seperti apa yang dikatakan mereka, ya, atau saya pernah mengucapkan kata-kata kepada mereka, atau saya pernah menyakiti mereka. Tidak pernah, ya, tidak pernah. Tetapi apa? Di saat saya sudah menyampaikan binatang haram ini, musuh semuanya jadinya, ya. Saya tidak tahu dari berapa orang di antara kita siapa yang akhirnya undur saja deh dari channel Ibu Heni, ya kan? Saya sudah siap di sana. Sebab apa? Waktu Tuhan berfirman kepada saya, sampaikanlah. Saya sampaikan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dulu rumah doa, kita taruhlah dulu 50 orang, ya. Dipangkas, sisa 5 orang. Kalau kacamata dunia melihat, itu tandanya tidak dari Tuhan. Padahal, ya, karena kebenaranlah semua terpangkas. Karena hidup itu tertampis. Sebenarnya itu gambaran dari dunia. Miliaran penduduk di muka bumi. Siapa nanti yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ya? Bahkan Tuhan bukakan hanya 0,0 sekian persen, ya. Wow, saya bilang, Tuhan, ngeri sekali bumi ini. Hanya segitu bilangannya. Ya habis gimana kalau kita melihat keadaan dunia pun, ya. Siapa sih yang bisa taat akan semua ini? Bahkan ada sampai bilang kepada saya, kalau seperti itu bisa gila kita melakukan firman Tuhan. Buktinya saya tidak gila, ya. Semakin cerah pemikiran saya, semakin sukacita dan damai sejahtera saya saat melakukan firman Tuhan. Karena apa? Bagiku itu tidak pengikat, ya. Tetapi bagiku itu adalah ketetapan firman Tuhan yang harus saya taati, ya. Saya dimusuhi karena kebenaran ini. Saya bilang sama Tuhan, akhirnya saya sampaikan. Dan apa yang kita doakan, ya, Tuhan nyatakan mujizat. Dia menyembuhkan, ya, Tuhan menyembuhkan. Banyak itu terjadi karena dulu pelayanan ini baru-baru. Yang Tuhan pakai apa? Pelayanan mujizat. Ya. Nah, yang sakit, yang lumpuh, ya, yang gak bisa ngomong, semua itu Tuhan nyatakan, ya. Nah, ini baru-baru karena step by step, ya. Dan akhirnya di saat saya beritakan kebenaran, ya, mereka yang sudah tidak ada, tadinya udah tinggal tulang, nggak ada harapan dari dokter segala macam, ya, setelah sembuh saya beritakan binatang haram, semua pergi, semua meninggalkan. Jangankan mereka, keluarga saya pun udah nganggap saya aneh, ya. Saya berdoa, Bapak, ini semua meninggalkan saya ini, itu tinggal berapa orang lagi, ya. Di sana dengan lembut Tuhan berfirman, anakku, di saat aku menyatakan mujizat, aku dielu-elukan, ya. Di saat saya memberitakan, ya, menyatakan mujizat itu, orang datang, ya.
Bahkan 5.000 orang Tuhan beri makan. Mereka bersuka cita. Ya, mereka melihat mujizat toh. Dari 5 roti 2 ikan bisa bahkan sisa 12 bakul. Ya. Nah, sisa 12 bakul dari 5.000 itu gambaran apa? Murid Tuhan Yahusua. Ya. Nah, akhirnya Tuhan katakan, anakku, dari 5.000 orang itu, berapa orang yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku? Saat itu saya tidak tahu loh. Ya, saya panggil Immanuel. Di saat berdoa, Noel, saya bilang apa? Dari 5.000 yang Tuhan kasih makan, berapa orang yang akhirnya ikut Tuhan? 12. Itu pun tinggal 11, satu jadi Judas. Loh, apa iya? Iya. Udah pergi. Saya lanjut lagi berdoa, Tuhan, tinggal 11. Benar, kata Tuhan. Loh, itu kemana semua Tuhan? Saya bilang, kan 5.000 toh. Sisa 12. Ya, dari 5.000. Jadi gak heran, dari 7 miliar sisa berapa kita itu nanti umat sisa, ya. Jadi Tuhan, saya bertanya kepada Tuhan, loh kenapa Tuhan? Kemana mereka semua? Bahkan mereka ikut menghujat saya. Bahkan mereka menyalibkanku, kata Tuhan. Kenapa kok bisa seperti itu? Di saat aku menyatakan kebenaran yang sejati yang daripada sorga. Benar enggak? Kapan dia ditolak? Kapan dia akhirnya digiring untuk disalibkan? Di saat dia menyatakan dirinya, kalau dia adalah berasal daripada Tuhan, ya. Di saat dia menyatakan kebenaran yang sejati. Jadi Tuhan pun berfirman, demikianlah engkau akan ditinggalkan di saat engkau menyatakan kebenaran yang daripada sorga. Saya bilang, siap Tuhan. Walau semua meninggalkanku, asalkan rohmu tetap diam dalamku. Saya siap. Bahkan seluruh dunia ini pun Tuhan menolak saya, asalkan engkau tetap diam dalamku. Makanya dari hari itu saya tidak takut, ya. Saya tidak takut. Tetapi tidak takut, tetap masih ada daging, ya. Saking semua meninggalkan saya, ada beberapa orang yang saya tidak beritahukan ini, ya. Nah, waktu saya tidak beritahukan, saya tahu itu salah. Ya, karena saya berpikir, aduh semua udah meninggalkan saya, ini nanti tinggalkan padahal ini temen gitu ya. Tapi saya tahu itu salah. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, saya berdoa. Ada seorang di samping saya angkat tangan. Bapa Elohim, bukan saya tidak percaya, itu adalah firman-Mu. Tetapi hari ini Tuhan, saya meminta tanda lebih lagi. Di saat Engkau sudah memberikan tanda ini, maka siapapun yang ada di hadapan hamba-Mu ini akan saya beritahukan tentang binatang haram ini, ya. Tapi sebelumnya saya ada mengalami sesuatu hal, ya. Nanti saya katakan, saya mau mati karena saya sengaja melanggar. Nah, jadi saya bilang, tolong Tuhan, berikan saya tanda. Di saat Tuhan sudah memberikan tanda ini, siapapun yang ada di hadapan saya akan beritakan tentang binatang haram, ya. Tolong Tuhan, buatlah bermatian babi-babi itu Tuhan di Indonesia ini Tuhan, terlebih di tanah Batak ini, ya. Kalau itu sudah Tuhan nyatakan, maka tidak ada yang akan menghalangiku untuk menyampaikan kebenaran itu, ya. Nah, saya ingat orang yang di samping saya bilang ke mamanya, "Ma, juallah babimu, baru beranak, kalau nggak salah 10 ekor, ya." Kenapa? Kayak ini sudah berdoa. Apa doanya? Supaya babi-babi bermatian. Ah, mana ada itu katanya, ya kan? Tapi itu juga jalan pertobatannya. Karena pada akhirnya apa? Mati babinya semua. Nggak sempat dijual. Nah, karena tidak lama kemudian, ya, saat saya berdoa, anakku, saya disuruh membuka handphone. Nah, karena hati ini damai, saya mengingat berapa kali Tuhan konfirmasi saya melalui handphone. Saya disuruh buka handphone di saat berdoa untuk melihat satu berita, ya. Saya buka. Itu tidak sampai 1 bulan setelah saya berdoa, ya. Segitu saya buka, saya kaget, ya. Di sisi lain,
Itu salah satu desa di Tanah Batak ini, dekat saya itu, tidak terlalu jauh ya, hanya 10 menit. Ratusan babi mati. Saya terkaget-kaget ya. Langsung saya tersungkur di kaki Tuhan. Saya katakan, Tuhan, siapa hamba-Mu ini? Ampuni aku jikalau meminta hal yang demikian Tuhan. Tetapi Engkau tahu Tuhan, saya lemah. Tetapi melalui semua ini, melalui tanda ini Engkau berikan aku kekuatan. Akhirnya siapapun, saya tidak peduli ya, saya jumpai, mau siapapun dia, saya tetap beritakan tentang binatang haram. Dan apakah saya terhilang di saat memberitakan itu? Tidak. Bahkan semakin Tuhan bawa lebih dan lebih lagi. Ya. Jadi, dan saya mendengar lagi di mana-mana babi mati, babi di Indonesia babi mati ya. Di mana-mana. Ya. Babi bermatian. Bahkan banyak yang bilang, oh berarti babi saya mati dalangnya ini Bu Heni Situmorang katanya. Saya katakan tidak. Itulah memang. Karena memang itu firman yang telah lama terhilang. Itu yang dikatakan Daniel, banyak hukum-hukum dan waktu yang mereka telah rubah. 54. Doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud ketika orang Zivi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Mazmur 55. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam, mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi Engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya, dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis.
dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi Engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mazmur 57. Diburu musuh, tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenaran-Nya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa.
sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mazmur 58. Terhadap pembesar yang lalim, untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan, Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Mana Sorgawi.